Hidayah turunnya bisa tak terduga. Kadang seseorang harus mengalami kejatuhan dulu, baru kemudian datang hidayah. Ini seperti dialami Suwardi. Sepintas Suwardi seperti orang Jawa umumnya. Hanya kulitnya kelihatan putih. Tapi jika mendengar nama aslinya, orang baru tahu dia keturunan Cina. Lahir dan besar di Blora, Jawa Tengah 45 tahun yang lalu. Orang tuanya memberi nama Ou Pingjin. Seperti orang Cina kebanyakan, Ou Pingjin juga jago berdagang. Ia sukses menjadi pedagang cabai dalam usia muda. Bahkan, ia menjadi salah satu pemasok pabrik mie terbesar di Indonesia. Ou Pingjin atau lebih dikenal dengan nama Suwardi mengakui, sebagai pedagang ideologinya cuma satu, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk itu apapun dilakukan, mulai dari berbohong, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Padahal tanpa disadari itu berarti ia telah menggali kuburannya sendiri. Benar saja, tahun 1997 ia jatuh bangkrut sehingga terbelit hutang 80 juta rupiah. Hari-hari Suwardi kemudian menjadi penuh tekanan. Ia dikejar-kejar orang. Apalagi kalau bukan menagih hutang. Di sini proses pencarian dimulai. Saya mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupan saya, sehingga problem saya itu sudah menemui jalan yang buntu. Artinya tidak ada saudara, teman, atau siapa saja yang menurut saya mampu membantu saya. Maka dalam itikaf saya, jadi hampir 40 hari saya itu berdiam diri di kamar di rumah, mencari jati diri saya, karena saya tidak mengenal Tuhan sebelumnya, sama sekali memang tidak kenal. Maka saya menemukan bahwa diri saya ini ada yang menciptakan. Maka saya cari yang menciptakan saya. Dalam rangka mencari Tuhan itu, Suwardi datang ke gereja, ikut kakaknya, seorang pendeta. Namun setelah 2 tahun rajin ke gereja, ia tidak menemukan apa yang dicari. Hingga pada suatu kesempatan, ia menemukan buku berjudul Sejarah Tuhan. Dari buku inilah Suwardi mengenal Tuhan dari berbagai agama, termasuk Tuhannya Islam. Sejarah Tuhan ini adalah kisah pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4.000 tahun. Saya baca, nah ini saya begitu mengena di hati saya. Yang saya pahami di sini adalah sesuai dengan yang saya cari. Sejak tertarik kepada Islam, pria yang kini dikaruniai 3 orang anak ini mencoba mempelajari lebih mendalam. Dari proses belajar melalui buku, televisi, dan radio, ia berjumpa dengan hadis yang kemudian mengubah jalan hidupnya. Salah satu hadis itu mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini seakan menyentak kesadarannya. Selama ini ia tak pernah memikirkan orang lain. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Karena selama ini sebelumnya kita hidup ya semaunya sendiri. Sebelumnya hidup kita itu ya banyak merugikan bagi keluarga dan lain-lain. Tiba-tiba Suwardi ingin mengamalkan hadis ini, sekalipun ia belum bersyahadat. Seumur-umur ia tidak pernah mencuci baju sendiri, maka sejak itu ia mencuci sendiri. Kamar dan rumah juga ia bersihkan sendiri. Kalau ada piring kotor di dapur, langsung ia cuci. Tentu saja, ibu dan saudara-saudaranya heran melihat tingkah laku Suwardi yang tak biasa itu. Ada hadis lain yang menginspirasi Suwardi. Kali ini terkait dengan orang tua, yaitu hadis yang memerintahkan berbakti dan memuliakan orang tua. Lagi-lagi Suwardi tersentak kesadarannya. Dulu
saya itu ya ceritanya begitulah, membentak-bentak orang tua dan sebagainya. Bisa ketemu di situ apa? Oh, saya bertobat. Saya tiap pagi bangun tidur itu saya basuh kaki mama saya pakai air hangat. Bangun tidur, terus nanti menjelang tidur saya basuh kakinya itu. Awalnya juga wah, saya dikira menolak mama saya itu. Dikira main-main atau bagaimana gitu. Tapi karena dengan ketulusan dan doa saya, akhirnya mama saya itu sangat senang. Berarti ridho sama saya. Jadi kalau saya di rumah itu kan juga rumah saya dekat pasar. Di sana ada masjid besar. Kalau ada adzan zuhur gitu, mama saya sudah ngomong sama saya, tuh sudah adzan, kamu ke masjid, nah berarti ridho. Saya disuruh ke masjid. Ada keajaiban begitu Suwardi mengamalkan 2 hadis tadi. Hidupnya berubah ke arah yang lebih baik. Ia mulai bisa keluar dari persoalan yang menghimpitnya. Artinya begitu kamu memulai hidup baru, mengenal Allah ini, segala kesulitan dan Allah akan bantu untuk menyelesaikan. Jadi saya buktikan dengan cepat itu. Selesai dengan cepat, utang-utang maupun relasi hubungan apa saja sudah berubah semua. Iya, hanya itu baru 2 hadis. Jadi orang tua saya, Masya Allah, orang tua saya itu ya memang kalau kita mencari ridhonya Allah itu melalui ridhonya orang tua itu, semua itu saya rasakan sudah tidak masuk akal semua. Saya dulu sampah di dalam masyarakat, sudah sampah betul, di dalam keluarga begitu, sudah merugikan. Bisa ditanya sama keluarga saya, kakak saya sekarang tanya. Tapi begitu saya masuk Islam, saya amalkan betul apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, cepat sekali naiknya. Utang saya beres semua, bahkan saya banyak bersedekah, banyak mengamal. Ya begitulah, tanpa memberikan diri kita. Yang penting bagaimana kita bisa manfaat, kita bisa memuliakan orang tua kita. Itu sebenarnya mudah kalau kita di jalan Islam ini mudah. Ya mungkin susah manusianya deh. Yang susah itu nggak percaya itu. Walau sudah menjalankan ajaran Islam, sampai pada titik ini Suwardi belum juga bersyahadat. Tetapi makin lama ia kian yakin dengan Islam. Hingga pada tahun 2000, tanpa keraguan lagi ia mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim.